Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam sesi kajian mentoring pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat founder dan CEO Planet Education, serta rekan-rekan tutor yang berbahagia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang cara public speaking ala Rasulullah. Nah, pada kesempatan kali ini saya Hanifah Mubarakah akan menyampaikan tentang bagaimana cara menanamkan percaya diri pada anak usia dini, khususnya anak usia 6 tahun. Pembahasan kali ini saya dapat sumber dari aplikasi Jestly. Terkadang kita sering menemui anak yang takut dan pemalu saat harus bertemu atau berbicara di depan orang lain. Contohnya di lembaga TK. Salah satu anak ini ketika anak lain antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran, tapi entah kenapa salah satu anak tersebut hanya bisa menundukkan kepala atau bahkan menangis. Dan itu sering terjadi di lembaga-lembaga TK. Seperti yang ada di gambar di sini ya. Nah, anak ini sebenarnya ingin bermain dengan temannya, ingin belajar bersama temannya, tapi ia bingung bagaimana, harus mulai dari mana, bagaimana cara mengekspresikan diri mereka. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana membangun rasa percaya diri pada anak. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih alasan mengapa sih anak bisa kurang percaya diri. Padahal di zaman modern ini penting sekali ya untuk memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran diri di depan orang lain. Sangat wajar jika kita, para guru, orang tua khawatir karena anak memiliki kemampuan berekspresi yang kurang baik dibanding teman-temannya. Berbicara di depan banyak orang memang hal yang sulit bagi semua orang, terutama bagi anak-anak. Mengapa hal itu terjadi pada anak-anak ya? Yang pertama itu karena anak itu merasa terbebani saat dilihat oleh orang lain. Nah, saat harus berbicara di hadapan orang banyak, jelas saja semua pandangan akan tertuju pada diri kita. Nah, saat semua pandangan tertuju pada diri anak ini, biasanya anak bisa saja merasa terbebani dan jadi ketakutan. Yang kedua yaitu harus berbicara sesuai topik. Saat menjawab pertanyaan, tentunya seseorang dituntut harus bisa menjawab sesuai topik atau pertanyaan yang diberikan. Anak membutuhkan daya konsentrasi dan memiliki nalar yang terintegrasi untuk bisa menjawab pertanyaan atau melakukan presentasi sesuai topik yang ditentukan. Menjawab pertanyaan ini bisa menjadi hal yang sulit bagi anak yang belum bisa menyampaikan apa yang dipikirkan secara verbal. Akibatnya ia menjadi takut salah menjawab dan semakin antusias untuk tidak ikut serta. Yang ketiga yaitu merasa dihakimi.
Setelah seseorang melakukan atau menjawab pertanyaan, maka orang lain yang mendengarkannya secara sadar maupun tidak sadar akan menilai jawaban si pembicara tersebut. Entah itu jawaban yang salah, sinar mata, atau penilaian lainnya. Nah, semakin negatif penilaian yang dirasakan oleh anak, semakin takut pula dirinya untuk berbicara di hadapan orang banyak lagi di lain hari. Dan kita harus tahu bahwa terlepas dari jawaban yang betul atau salah, keberanian anak untuk mau mengutarakan pendapatnya di depan banyak orang itu adalah hal yang selalu patut mendapat pujian. Memaksa atau memarahi anak untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan orang lain itu adalah hal yang sangatlah tidak dibenarkan. Yang dibutuhkan anak untuk meningkatkan kemampuan ekspresi dirinya itu adalah rasa percaya diri. Semakin tinggi rasa percaya diri si anak ini, semakin meningkat pula kemampuan untuk mengekspresikan diri. Sampai pada saatnya kita akan membahas bagaimana cara membantu meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Yang pertama adalah berhentilah menghakimi dan berikan pujian. Sangat wajar bagi anak untuk merasa takut salah atau saat harus berbicara di depan orang lain. Jika sebelumnya kita sering menilai atau meralat jawaban anak yang salah, cobalah untuk bersikap lebih positif dalam menanggapi jawaban anak. Nalar anak tidak sama dengan nalar orang dewasa, dan sangatlah berlebihan untuk mengharapkannya bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar atau sesuai dengan ekspektasi kita. Berikan ia dorongan, semangat, dan pujian terhadap usaha dan keberanian si anak untuk berbicara di depan orang banyak. Tanggapan positif ini yang akan membuat beban hatinya berkurang dan lebih percaya diri. Yang kedua adalah seringlah berdialog. Melakukan presentasi berbeda dengan berbicara sehari-hari. Melakukan presentasi membutuhkan daya pikir dan kemampuan untuk meyakinkan pendengar. Nah, kemampuan ini tidak bisa hanya muncul dalam semalam saja dan perlu terus diasah. Cara yang paling efektif tentunya adalah dengan berdialog terus-menerus dengan anggota keluarga atau para guru. Kita bisa memancing si anak ini dengan banyak pertanyaan yang mendorong berpikir dan beralasan. Contoh pertanyaannya seperti, mengapa kamu melakukan hal itu? Bagaimana sebaiknya? Kira-kira apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang memberikan banyak kesempatan anak untuk memutar otaknya. Nah, berdialog ini akan membantu meningkatkan kemampuan anak untuk berpikir logis dan menyampaikan pendapat dengan lebih meyakinkan dan percaya diri. Yang ketiga, maksudnya berempatilah terhadap isi hati anak. Jangan sekali-kali membandingkan kemampuan anak dengan kita, apalagi dengan anak-anak lain. Nyatanya, berbicara di depan banyak orang bukanlah hal yang mudah bagi siapapun. Yang anak perlukan ini adalah sedikit empati dari kita. Contohnya jika umpamanya guru. Ibu guru pun sangat gugup loh saat harus berbicara di depan orang banyak. Nah, si anak ini akan mendapat penghiburan dari kata-kata tersebut dan hatinya akan menjadi lebih tenang. Selain itu, penting juga untuk tidak memaksa anak dan mendampinginya dengan sabar. Yang keempat, yang terakhir, lakukan banyak aktivitas yang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya.
Tentunya itu dengan bermain, karena dunia anak ini dunia bermain. Bermain adalah kegiatan yang paling disukai dan dinikmati anak. Kita tidak perlu memaksa anak untuk bermain. Karena itu, salah satu cara efektif untuk melatih kemampuan berbicara di depan orang banyak, yaitu dengan berlatih melalui beragam permainan. Semakin banyak pengalaman positif yang dirasakan anak saat bermain, semakin berani dan lantang pula ia untuk mengekspresikan diri di depan orang banyak. Ya, di sini ada panduan permainan untuk membuat anak lebih berani berbicara di depan orang banyak. Khususnya untuk meningkatkan kemampuan presentasi. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Yang kedua, ekspresi dengan tubuh. Kita juga bisa bermain dengan tepak kata. Yang ketiga, memperkenalkan hasil karya. Bernyanyi di depan cermin, bercerita kejadian hari ini, membaca dengan keras dan pelan, membuat cerita karangan sendiri, mengucapkan salam, dan yang terakhir, menyebutkan apa yang ia suka dan tidak disukai anak. Nah, permainan ini bisa kita coba di sekolah maupun di dalam rumah. Menanamkan rasa percaya diri anak dimulai dari perilaku para guru dan orang tua. Berempatilah terhadap isi hati anak, berhentilah menilai dan perlihatkan tanggapan yang antusias, agar anak semakin percaya diri dan lebih berani mengekspresikan diri. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.